Oke geng, selamat malam. Jadi hari ini kita akan bersilat ya dengan saham-saham second liner yang akan dorong IHSG breakout ya guys ya. Jadi kalau gue lihat guys ya, dari saham-sahamnya yang gue taruh gitu ya, yang ada di sini ya. Nah ini banyak kan saham second liner ya guys ya. Jadi kalau menurut gue ini adalah yang kayak MDKA, tebik ya sebenarnya, ada tebik ya di sini ya. Jadi kalau menurut gua banyak saham-saham yang kayaknya lebih mengandalkan second liner ya untuk jalan gitu ya. Sini sorry ya guys ya, kayaknya dia udah mulai breakout, mulai lucu gitu ya. Lalu setelah itu ada ini masih ada ya, tapi kalau menurut gua banyak yang second liner yang mulai lucu ya gitu ya. Apa namanya, MTech ya kan ya, pokoknya nggak terlalu oreng-oreng tapi lumayan ya. Ini juga kayaknya bakalan seru ya. Nah ini MTech-nya. Nah ya, jadi kita lihat aja ya guys, nanti akan dijelaskan sama Om Tansir. Oke. Nah overall kalau menurut saya JKSC masih sideways tapi udah mulai deket nih ya. Dan kemarin kalau nggak salah hari ini Pfizer dan segala macam ya bilang bahwa booster dari mereka akan menangani, bisa menghandle virus Omicron ya. Jadi it's a good sign gitu ya, yang akan membuat dunia lebih ceria ya guys ya. Dan banyak yang bilang bahwa it's a mild symptoms ya guys ya. Jadi kalau menurut gua apa namanya, kemungkinan kita akan hip ceria di bulan Desember, November, Januari dan seterusnya itu akan lebih besar. Oke, so tanpa banyak kata-kata lagi, gue serahkan ke Om Muntansir. Silakan mangga. Halo semua, selamat malam. Oke, berjumpa lagi ya kita di pembahasan untuk hari Kamis 9 Desember 2021 ya. Oke, jadi gimana nih trading tanpa kode broker? Harusnya oke-oke aja ya, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana. Tetap ya harus kita bisa menyesuaikan sama regulasi yang berlaku ya. Jadi kurang-kurangin ngeluhnya ya. Kita cuma bisa beradaptasi. Oke, kita langsung aja ya ke saham-sahamnya. Yang pertama ada Agro. Untuk Agro, nah ini udah sebenarnya dia udah mantul ya. Mantul dari kotak sini, di mana itu adalah area support. Jadi untuk sekarang, kita lihat ya, bisa nggak dia keluar dari 2.300 ya. Kalau bisa keluar dari 2.300 dan bertahan, mungkin bisa nyampe ke 2.500 sampai ke 2.800-nya lagi ya. Semoga bisa cetak all time high barunya. Nah, untuk sekarang, kalau dia turun dulu mungkin bisa dipertimbangkan cicil di area 2.200 sampai 2.170 ya. Dengan SL, untuk saat ini saya pasangnya di bawah 19.10 ya untuk agronya. Seperti itu. Lanjut, ada MTech. Untuk MTech kalau saya pribadi ya, bakal tunggu ya. Tunggu satu candle atau dua candle lagi. Kalau dia bisa tutup nih di atas 2100 mungkin bakal oke ya jalannya ya. Semoga dia lancar nyampe ke 2375, nyampe ke 2540 ya. Jadi untuk saat ini kalau dia mau turun dulu mungkin bisa dicicil di area-area 2025-an ya, 2030 boleh dengan SL-nya di bawah 1865 dulu ya.
untuk MTEK-nya. Semoga dia lancar sampai ke area-area yang disebutkan tadi ya. Lanjut, ada tebik. Tebik setelah turun-turun terus ya. Sejak sini ini mulai ada tanda-tanda perlawanan. Iya. Jadi untuk sekarang SL-nya di bawah 2930. Kalau mau beli di 3060 ya, dicicil. Ingat, kalau dia bisa keluar dari 3180-nya, mungkin bakal jalan nyampe ke 3400 ya, even higher ya kalau dia bisa keluar dari area-area sini resisten terdahulunya, mungkin bisa nyampe ke 3760 untuk tebik. Tapi ya itu lagi ya, bertahap. Oke, kalau dia nggak kuat, mungkin dia bakal bergerak di situ-situ dulu. Selanjutnya ada INDX. INDX hari ini arah, ya. Jadi untuk sekarang, kalau sekarang yang buat swing jangan usah buru-buru ya. Kalau mau copet sih silahkan ya. Kalau bisa dapat di 131 ya mungkin good ya. Kalau dia bisa mantul. Cuman untuk besok saya prefernya di fast trade-kan dulu ya. Mungkin bisa nyampe ke 150, 160-an ya untuk INDX-nya. Tetap ya hati-hati yang untuk fast trade disesuaikan risk reward, money manajemennya jangan sampai over tradingnya ya. Gitu. Lanjut, ada SRTG. SRTG, oh ini udah break ya dari sini. Ada resisten kecil ya di sini di 2310. Cuman di sini all time high terdekatnya itu di area-area sini ya. Kita lihat bisa nggak dia ini ya keluar. Untuk yang swing, kalau saya sih mungkin bakal tunggu di 2330 atau tunggu dulu koreksinya. Kalau dia koreksi mantul mungkin boleh dicicil, atau kalau dia bisa keluar dari 2480 atau keluar dari 2500-nya, mungkin di fast trade kan dulu ya sampai ada koreksi dan pantulannya kembali. Gitu untuk SRTG-nya. Lanjut ada Adro. Saham-saham batubara sepertinya udah mulai-mulai lucu ya sejak dari akhir November lalu ya. Nah, sekarang untuk Adro-nya sendiri, ini sebenarnya dia retest resisten ya. Dia coba uji lagi resistennya di area sini. Dari area 1900 mungkin sampai ke 1975 ya, area resistennya. Nah, kita lihat ya, bisa nggak dia keluar ya. Jadi untuk saat ini kalau saya sih mungkin bakal tunggu koreksi ya. Kalau dia ada mantul 1840, mungkin boleh dicicil ya. Semoga dia bisa keluar nih dari resistennya di 1985 menuju 2200 dan 2400 ya untuk Adro-nya. Semoga tercapai ya di Desember atau di Januari nanti. Gitu untuk Adro. Selanjutnya ada PTBA. Untuk PTBA hari ini merah-merah ya, cuman sebenarnya retest support aja. Di sini kan ada support ya. Resisten yang pernah ditinggalkan dan sekarang jadi support. Nah, untuk sekarang kalau dia mantul boleh ya. Beli di 2760 menuju ke 2900, SL-nya untuk sekarang di bawah 2680 dulu ya. Tadi areanya menuju 2900 dan ke 3000 dulu ya untuk Adro-nya. Kalau dia bisa keluar lagi mungkin bisa nyampe ke 3200-nya untuk Adro. Untuk PTBA, sorry. Gitu untuk PTBA. Selanjutnya ada Mari. Untuk Mari ini udah masih sideway ya sebenarnya, masih kecil-kecil, belum terlalu ada pergerakan yang berarti. Jadi untuk sekarang kalau untuk Mari mungkin saya bakal tunggu di atas 496 ya. 496 bisa lepas di 550, 570 ya. Untuk sekarang kalau mau dicicil boleh, kalau dia bisa dapat di 470, SL-nya bisa ditaruh di bawah 446 dulu ya, atau bisa di bawah 424. Tapi sepertinya terlalu jauh nih. Tinggal disesuaikan aja kalau misalnya risk reward-nya masuk sama trading plan-nya teman-teman ya silahkan ya diaturin lagi dan dibuat trading plan-nya lagi. Oke, lanjut ada BGTG. BGTG, nah ini udah ada ya sebenarnya kotaknya di sini. Dia udah break nih, udah bisa keluar ya dari area-area sini. Nah ini udah break, cuman hati-hati di sini ada resisten ya
Jadi kalau nggak bisa keluar, mending tunggu dulu aja koreksi dan pantulannya daripada dibeli terus turun gitu kan. Terus mentalnya jadi ngaco ya sama psikologi gitu. Tapi untuk sekarang untuk BGTG kalau di fast trade kan sih harusnya masih dapat ya untuk besok ya di awal-awal sesi sampai ke akhir sesi 1 sih harusnya masih bisa dicopet ya untuk besok. Jadi silahkan diaturin lagi. Nah, untuk yang swing mungkin bisa tunggu kalau koreksi di area 292 dan ada pantulan boleh dicicil lagi ya. Mungkin tadi bisa lepasnya di 322, di 342 ya untuk BGTG-nya. Semoga dia lancar ya. Bisa tembus lagi nih resisten yang di sini. Jur ya, nyampe ke 390 400-an ya untuk BGTG-nya. Semoga lancar dan kita lihat nanti tercapai atau enggak gitu. Lanjut, ada Amar. Untuk Amar, ini belum bisa keluar ya, terbukti ya. Udah 2 kali nih nyentuh area-area sini. Kita buatin dulu kotaknya biar lebih enak ya dilihat. Oke. Nah, dari area-area sini nih, ini nggak bisa keluar ya. Udah sering kejadian ya di area-area sini false ya. Udah bisa tembus terus turun lagi. Jadi hati-hati ya kalau misalnya untuk yang Amar ya. Kalau mau dicopet besok harusnya sih bisa ya. Cuman tinggal diatur lagi aja. Untuk sekarang SL-nya bisa ditaruh di bawah 334 atau ditaruh di bawah 290 ya. Kalau misalnya nggak terlalu jauh. Kalau misalnya terlalu jauh area SL-nya, jangan entry ya sampai masuk risk reward-nya. Kalau misalnya risk-nya terlalu besar, nggak usah entry. Oke? Cari yang lain aja. Gitu. Nih, kalau bisa keluar dari 388-nya, body candle ya. Body candle bisa tutup di 388 atau di atasnya. Mungkin bisa nyampe ke 476 536-an ya untuk Amarnya. Gitu. Oke. Lanjut, ada Dinar. Oke, Dinar. Ini ada tren lain tipis ya di sini. Ini udah break juga, cuman hari ini ya long doji ya sebutannya long doji aja. Jadi hati-hati ya kalau misalnya mau swing mending tunggu dulu koreksi. Kalau dia mantul boleh ya. Untuk sekarang mungkin bisa beli di 366 ya. SL-nya ditaruh di bawah 340. Bisa lepas-lepas lagi di area 400 420 ya. Gitu. Jadi hati-hati ya di area-area sini. Biasanya suka nggak kuat ya kalau misalnya udah nyentuh. Kalau bisa keluar mungkin bagus nyampe ke 500-nya gitu. Itu untuk Dinar. Lanjut ada MSIN, salah satu yang jur ya untuk MSIN-nya. Tapi hati-hati ya, sepertinya ini naiknya udah capek ya. Kalau kita lihat dari volume dan segala macamnya, terlihat naiknya seperti udah mulai terseok-seok ya. Jadi yang udah punya dari bawah ya maksimalin aja ya, yang udah floating profit. Mau di take profit sebagian dulu ya silahkan ya. Kalau misalnya dia ada pantulan lagi, mungkin bisa re-entry ulang ya. Jadi untuk sekarang, untuk MSIN, kalau saya bakal tunggu koreksi ya. Kalau dia ada pantulan di 910 atau di 785 mungkin oke untuk yang swing. Jadi untuk yang baru mau atau yang belum punya, mending tunggu dulu ya. Tunggu dulu daripada dibeli terus merah gitu kan, sayang ya. Itu untuk MSIN-nya. Lanjut ada APIK. Untuk APIK seru ya. Kalau dari TA-nya sih mantep ya. Untuk sekarang SL di bawah 1045, beli di 1100 ya. Kalau bisa dapat di 1100, bisa bertahan di atas 1100, mungkin boleh dibeli. Semoga lancar nyampe ke 1200-nya untuk APIK. Lanjut, ada GSMF. GSMF seru ya ini. Jadi silahkan untuk yang mau diperhatikan untuk besok, yang mau swing atau fast trade silahkan ya. Untuk sekarang, beli di 420, SL di 374, semoga lancar nyampe ke 480 dan ke 500
60-nya ya. Kalau misalnya besok langsung lancar, di fast trade kan dulu aja ya. Gitu, yang udah punya dikawal aja SL plusnya atau trailing stopnya untuk GSMF ya. Lanjut, ada Pura. Pura, oke. Untuk Pura, setelah dari sini ya, Juli lalu dia digocap. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda pergerakan ya untuk Puranya. Jadi untuk sekarang kalau mau beli di 67, SL-nya di 60 ya. Mungkin bisa lepas di area-area 76, 79 sampai ke sini ya, 92-an ya. Nah, kalau kita lihat di 90-an ini itu adalah yang dulunya support tapi sekarang mungkin jadi resisten nih untuk Pura gitu. Bisa nggak nih dia uji kembali di area 90-nya. Itu untuk Pura. Lanjut ada BHAT. Untuk BHAT masuknya follow aja ya, follow the trend aja. Ini masih belum ada tanda-tanda dia mau turun. Cuman tetap ya pasang SL-nya. Kalau saya pasang SL-nya mungkin di bawah 915 ya. Kalau mau beli ya jangan banyak-banyak ya. Ini nggak terlalu liquid ya. Dan bisa dibeli juga mungkin dari area 950 sampai 955 doang ya. Jadi cenderung harganya itu sebenarnya nggak gerak-gerak banget sih sebenarnya. Cuman overall sih masih naik ya. Mungkin sehari naiknya 1 atau 2 tick gitu. Semoga dia lancar sampai ke 1000 ya. Kita lihat aja bisa nggak dia nyentuh ke area 1000-nya ya untuk BHAT gitu. Lanjut, ada INTD. INTD salah satu yang seru juga ya untuk dicopet besok juga silahkan, atau yang mau di swing juga boleh ya sebenarnya. Untuk sekarang beli di 338, untuk SL-nya di bawah 302 atau di bawah 320 dulu ya. Semoga lancar sampai ke 374 dan ke 398-nya ya untuk INTD-nya. Lanjut, ada Nelly. Sebenarnya saham-saham transportasi dan atau pelayaran udah mulai oke ya. Tapi nggak semua, mungkin yang goreng-gorengannya nih kayaknya yang bakal manggung ya. Salah satunya ada Nelly ya. Untuk Nelly untuk sekarang beli di 270, SL-nya di bawah 260 ya. Semoga lancar nyampe ke 286 dan ke area-area 300-nya ya untuk Nelly. Lanjut, ada Prim. Oke. Nih, Prim udah mulai mantul ya. Sebenarnya udah cakep ya. Kalau dari TA-nya udah cakep, dia koreksi. Terus ini pantulan ya, udah ada mantulnya. Jadi untuk sekarang, beli di area 484 sampai 474 ya. SL-nya bisa dipasang di bawah 440. Semoga dia lancar nyampe ke 544 dan ke area-area 600-nya ya untuk Primnya. Gitu. Lanjut, ada IATA. IATA juga kecil-kecil ya. Areanya juga bergeraknya mungkin dari area 70 sampai 80 ya untuk IATA. Jadi untuk sekarang SL-nya bisa dipasang di bawah 69. Kalau mau beli tunggu di atas 75 ya. Bisa di fast trade atau di swing. Mungkin bisa lepas di area 81 sampai 90 ya. Walaupun saya sebenarnya saranin sih jangan pegang terlalu lama ya, karena kalau misalnya dia kegocap, nah ini udah historinya gitu ya. Kalau dia udah kegocap nih lama nih ya, bertahun-tahun ya digocapnya gitu. Jadi jangan sampai dibawa ke gocap ya. Kalau misalnya udah kena SL, ya di SL aja ya. Itu untuk IATA. Lanjut, ada CASA atau Capital Financial Indonesia. Untuk yang ini, kalau saya sih mungkin bakal tunggu di area-area 520 ya. Area 520 untuk SL-nya bisa dipasang di bawah 495. Semoga lancar nyampe ke 550 dan ke 600-nya ya untuk casanya.
Lanjut, ada SNLK. SNLK juga masih lancar-lancar aja ya. Naiknya dikit, cuman setiap hari naik ya. Jadi mantap ya untuk SNLK. Untuk SNLK, target terdekatnya mungkin harus ke 2000 dulu ya. Kalau bisa tembus 2000, mungkin dia masih bakal lancar. Jadi untuk sekarang di follow aja ya yang udah punya, hold aja dulu karena masih belum ada tanda-tanda dia mau berubah arah alias reversal ya. Jadi untuk sekarang SL-nya bisa dipasang di 1670, beli di area 1860 tadi menuju area 2000-nya ya untuk SNLK. Lanjut ada Fins, Victoria Insurance. Ini juga hati-hati ya, sebenarnya banyak jarum-jarum atau shadow-shadownya ya di candlenya. Kalau buat di fast trade sih oke ya. Beli di 120 mungkin lepas di 125 atau di 131. Untuk SL-nya bisa dipasang di bawah 117 ya untuk Fins-nya. Lanjut ada Jawa. Untuk Jawa, untuk sekarang bisa pasang SL-nya di bawah 200, beli di 220, mungkin bisa nyampe ke 232 dan ke 268 ya untuk Jawanya. Hati-hati ya di area-area sini. Kalau dia nggak bisa keluar, mungkin dia bakal sideway dulu di bawah ya untuk Jawanya. Lanjut ada BNBA, oke, Bank Cili ya. Bank Cili juga oke banget ya di awal-awal Desember ini lumayan bikin cuan ya. Semoga teman-teman juga ikut partinya ya di bank-bank kecilnya ya atau di bank-bank digitalnya. Oke, untuk BNBA-nya masih lancar. Untuk sekarang sih follow aja ya. Masih belum ada tanda-tanda dia mau turun. Jadi untuk sekarang kalau mau jaga SL plus-nya bisa ditaruh di bawah 4510. Kalau mau beli untuk sekarang sih tunggu dulu koreksinya ya. Kecuali kalau misalnya fast trade, tradingnya 1 hari ya bisa ya harusnya. Gitu. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu lagi ya. Kalau dia koreksi di area-area 4320 mungkin bisa dicicil. Atau yang udah punya di pasang aja SL plus-nya. Semoga lancar nyampe ke 5.500-nya ya untuk BNBA. Lanjut ada CPRO. Oke, CPRO setelah koreksi sejak akhir November lalu, hari ini udah 2 hari kemarin udah mulai ada tanda-tanda pantulannya ya. Untuk sekarang SL-nya bisa dipasang di bawah 90 atau bisa di bawah 103 ya. Beli di area-area 108 atau di 105. Semoga dia lancar nyampe ke 125-nya lagi. Kalau bisa tembus, keluar dari 135-nya mungkin bisa nyampe ke 150 untuk CPRO-nya. Lanjut, ada BRMS. Oke. Untuk BRMS-nya sendiri, kalau saya mungkin bakal beli di atas 118 ya. Kalau bisa tutup di atas 118, mungkin bisa dicicil. Untuk SL-nya bisa dipasang di bawah 111. Semoga lancar nyampe ke 124, 134 ya untuk BRMS-nya. Lanjut, ada Akra. Untuk Akra, kalau saya sendiri mungkin bakal tunggu di 4450. Mungkin bisa lepas di 4.700 ya. Kalau misalnya mau ambil dari sekarang, mau ambil dari area-area 4.250-an, mungkin bisa lepas di 4460 dulu ya. Untuk SL-nya bisa ditaruh di bawah 4090 untuk saat ini ya. Seperti itu untuk Akra. Lanjut, ada MTDL. MTDL sebenarnya masih lancar ya. Masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Overall sih trennya sekarang masih up ya. Untuk sekarang ini udah dekat-dekat area resisten. Jadi kalau sekarang
Kalau mau cicil silahkan ya, 3770, SL di 3580, cuman hati-hati di area 4000, di area 4000 sampai 4100-nya ya. Kalau bisa keluar dari 4100, mungkin bisa nyampe ke 4400 untuk MTDL. Lanjut, ada MDKA. Untuk MDKA sebenarnya masih lancar ya. Trennya juga masih up. Jadi untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 3550, beli di area 3750 atau di 3800 menuju area 4450 ya. Semoga lancar ya. Tinggal di follow aja trennya sambil dipasang SL-nya ya. Lanjut, ada IRA. Oke. Untuk IRA-nya sendiri, untuk sekarang bisa pasang SL di 1950. Kalau saya mungkin bakal beli kalau dia udah di 2270 ya, bisa break dari 2270 menuju ke 2640 ya. Kalau mau cicil dari sekarang juga silahkan ya, cuman resikonya yaitu tadi ya. Either itu dibawa turun dulu atau dibawa sideway dulu sebelum break. Nah, jadi tinggal diatur-atur aja sesuai dengan trading plan-nya masing-masing ya. Selanjutnya ada PRDA. PRDA salah satu yang saya suka ya sebenarnya di sektor health, which is yang lumayan oke ya secara TA ya. Secara TA gitu. Jadi untuk sekarang PRDA-nya untuk SL bisa dipasang di bawah 8.600, beli di 9.400. Semoga dia lancar nyampe ke area 10.500-nya ya. 10.500 mungkin bakal panjang untuk PRDA-nya. Seperti itu. Lanjut, ada toys. Untuk toys sendiri, ini kita lihat ya, kalau dia bisa mantul di atas 192 mungkin boleh dibeli ya. SL-nya di 175 mungkin bisa lepas-lepas di area 215 sampai ke 240 ya untuk toys-nya. Seperti itu. Lanjut, ada NATO. Oke, untuk NATO-nya sendiri kalau saya mungkin bisa beli di 735, SL-nya bisa ditaruh di bawah 690, semoga lancar nyampe ke 780 atau 830 ya untuk NATO-nya. Lanjut, ada Elpin. Untuk Elpin sebenarnya udah kelihatan ya kobra-kobranya ya. Dan ini udah mulai mantul nih. Udah mulai mantul lagi. Jadi untuk sekarang bisa beli di 1175 atau di 1120 ya. Tunggu dulu ya koreksinya. Dengan SL di bawah 985, semoga dia lancar nyampe ke 1620 ya untuk Elpinnya. Lanjut, ada Bina. Untuk Bina. Kalau saya mungkin bakal tunggu di 4190 ya, atau di atas 4200 mungkin baru dibeli, bisa lepas-lepas di 4920 sampai ke 5700-an ya, kalau dia lancar. Untuk sekarang SL-nya bisa ditaruh di bawah 3780 dulu ya, untuk binanya. Jadi tunggu dulu aja kalau dia misalnya udah di atas 4200. Kalau dia bisa tembus dan bertahan, nggak false breakout-nya mungkin bakal lancar untuk Bina. Jadi silahkan di watch ya untuk Binanya. Lanjut, ada TNCA. Setelah dia koreksi ya, koreksinya lumayan juga nih sejak akhir November lalu. Nah, ini udah mulai mantul ya. Mantulnya juga 23% ya, luar biasa ya untuk TNCA-nya. Jadi untuk sekarang kalau misalnya mau beli tunggu di 1180 dulu ya. Kalau misalnya ada mantul silahkan ya dicicil lagi. Semoga bisa lancar nyampe ke 1390 untuk TNCA-nya gitu. Lanjut, ada DPNS.
Untuk DPNS, kalau saya mungkin bakal beli di 412, SL di bawah 400. Semoga lancar nyampe ke 432 dan ke 460 ya untuk DPNS. Dan yang terakhir ada SIP ya. Oke. Setelah dia lumayan galau ya sejak di sini lalu, nah hari ini udah lumayan ya naiknya 13%. Jadi untuk sekarang silahkan dicopet dulu aja ya, atau misalnya yang mau swing tunggu dulu kalau misalnya dia mantul di area 100 dan 102 ya. Kalau dia bisa bertahan mungkin bisa lancar nyampe ke 120-an ya untuk SIP-nya. Segitu aja. Oke, that's all untuk analisanya. Semoga membantu teman-teman dalam membuat trading plan dan membuat keputusan ya dalam tradingnya. Disclaimer on, silahkan dianalisa ulang. Silahkan di reset kembali untuk analisa-analisanya. Thank you and have a good night, guys. Bye-bye. Oke guys, sekarang kita ngomong request-requestnya kalian ya. Jadi kalau request-requestnya kalian, gue taruh di sini. Pertama Stockbit kali ya. Stockbit, ya ingat ya. Kalau misalnya ini di Horn, kalau misalnya ini kita kasih kiss. Oke. Jadi kita lihat pertama, nih siapa nih yang nanya nih ya. Ya seperti biasa ya, Om Hendra dengan banyak Elsa Agro Weekly. Agronya udah ya. Elsa, kalau menurut saya guys, Elsa ya masih belum ya kalau menurut saya. Mungkin saya akan tunggu di atas 300 ya. Lalu setelah itu untuk weekly juga sama ya guys ya. Baru mau awal ya, kalau saya akan tunggu 1-2 candle seperti yang saya bilang di atas 300 ya. Kalau iya mungkin dia bisa nyampe 360. Lalu setelah itu ada agronya udah. Lalu titip Aldonya juga udah dibahas ya tadi sama Om Montansir. Sebentar. Oh belum ya. Oke, Aldo. Ya. Aldo, kalau menurut saya oke lah gitu ya, mau jalan gitu ya. SL di bawah 845, mudah-mudahan nyampe 1100 ya. Lanjut setelah itu nggak ada ya. Kita masuk ke Instagram guys. Instagram ya. Instagram. Oke, banyak ya. Sip. Oke, lanjut. Setelah itu kita ngomong mengenai Om Aces Sim Ipol. Aces. Ya. Aces masih turun ya guys ya. Tuh ya. Baru bilang naik dikit turun lagi. Nah harus hati-hati ya guys ya. Kalau dia bisa mantul ya oke. Kalau enggak udah ya. Lalu Ipol dan Sim ya masih sideways ya guys ya, dan cenderung turun nih ya. Apalagi kalau dia tembus lagi ke bawah 460 harus hati-hati ya. Lalu Ipol ya. Ipol ya, Ipol kalau menurut saya masih sideways ya guys ya. Nih ya, 1, 2, mungkin baru akan mantul di 160 ya. Kalau ini nggak, gua akan kasih ini ya. Oke. Lalu setelah itu kita ngomongin ini udah titip Temas nggak ada ya. Temas kalau menurut saya agak slow nih ya guys ya, sorry banget. Apa slow? Baik,
Temas kalau menurut saya masih bisa jalan ya, SL di 860 ya, di suspend ya, katanya di suspend ya, sabar aja ya. Lalu setelah itu Om BGTG makasih udah profit dan primnya. Kira-kira masih bisa masuk nggak? Masih bisa naik nggak primnya? Prim Royal Prima ya guys ya. Royal Prima masih bisa dicopet lah minimal ya. Kalau iya, ini mudah-mudahan nyampe 622 ya. Lalu setelah itu ada sektor health itu, kalau isu Omicron bagus ya Om. Bagus kalau nggak bisa handle ya. Kalau bisa dihandle oleh pemerintah ya so-so lah gitu ya. Mending KF sektor atau mending KF berapa lagi? Waduh, kalau saya suruh milih dilihat chartnya aja. Kalau saya akan cari chart yang lagi naik ya guys ya, bukan lagi diem ya. Kalau kalian lihat yang lagi diam atau lagi sideways gitu ya, kalau saya hati-hati. Nah, KF kalau menurut saya bentuk patternnya belum higher low kayak begini. Higher low-nya ini masih sideways ya, karena dia kepentoknya di sini 2750, beli di area 2320. Nah, monggo ya, silahkan ya. Saya sarankan adalah kalian belajar bukan pattern yang seperti apa namanya, harami lah apa salah. Sebelum kalian belajar kayak begitu, mendingan kalian belajar satu pattern yang paling penting di IHSG adalah higher high, higher low. Kalau itu belum bisa guys menentukan atau melihat seperti itu, mendingan jangan trading dulu. Oke, lanjut ya. Setelah itu kita timasnya. Oh makasih KF udah mau tanya SWOT apakah bagus untuk dicicil Om, technical analisanya dong. SWOT kalau nggak salah di sini ada ya SWOT-nya. Oke lah ya, gue jelasin SWOT. SWOT kalau menurut saya sih belum bagus untuk dicicil ya guys ya. Kalau kalian mau cicil mungkin di atas 184, target 210 atau 233 ya. Ini gue agak meragukan, apalagi kalau dia tembus ke bawah, di bawah 150 mungkin bisa nyampe 119 ya. Lalu setelah itu TNCA dan IRA. TNCA kalau menurut saya masih bisa naik ya guys ya, dan bagus sih buat dicopet ya kalau saya sih ya. Mudah-mudahan bisa sampai 1455. Lalu IRA, Tante Ira tuh kalau nggak salah udah dimasukin ya di sini ya, ada ya. Oke, lanjut. Setelah itu Tom tanya analisa BBYB agronya udah, BBYB-nya kalau menurut saya saham-saham yang oke lah untuk di uptrend, dan mudah-mudahan bisa mantul di 2400-nya. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke YouTube. Berisik. Oke, YouTube, terima kasih, soalnya aku suka hal-hal yang berbau investasi. Apa tuh maksudnya? Lalu setelah itu Unilever bagaimana Om? Unilever kalau menurut saya sih ya masih coba naik ya guys ya. Kemarin false break, nggak jadi naik, terus dia turun lagi, dan ini menandakan bahwa kalau dia besok turun lagi 4140 ya, berarti nyampe 3880 lagi ya. Jadi kalau saya akan menunggu di atas 5600 ya. Ih, jauh banget dong Om dari sini ke sini. Ya nggak apa-apa lah, daripada diombang-ambing kayak gini ya kan, gitu ya. Oke guys, lalu setelah itu PKPK dong Om. PK sih oke lah ya guys ya, mudah-mudahan nyampe 204, beli kalau dia tembus dari 169 ya. Dan SL tentunya di bawahnya guys, di 150-an ya, di bawah 150-an. Titip Temas udah, primnya juga udah. Oke guys, so itu aja dari gua. Kita silat dulu, hacia gitu ya guys ya. Kalau kita nggak silat berabe tuh kayak ya, kalau kita di silat gitu ya, apalagi kalau dapat serangan kayak gitu. Nah, jadi kita udah bisa mendingan tuh ya guys ya, bisa mendingan untuk
apa namanya, untuk lebih bisa survive di ini. Oke? So itu aja dari gua guys. Jangan lupa kita mudah-mudahan dapat cuan lagi ya. See you and have a good day. Bye bye guys.